きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Halo Bolo, kali ini Denani akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 57. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Pertarungan duel antara Banjo dan Hiragi pun masih terus terjadi. Dengan Sako yang masih melawan musuh saja, masih terus melihat ke arah Hiragi. Sako pun lalu mengingat saat perjalanan menuju ke tempat itu. Saat Sako, Inugawa dan Hiragi berlari ke arah tempat kaji itu, saat itu Inugawa menyuruh Sako, "Kenapa kau tidak bicara dengan Hiragi? Sepertinya Tomiyama mengirimmu ke sini, jadi kau dapat kesempatan bicara padanya." Inugawa pun masih terus membujuk Sako untuk Sako bicara dengan Hiragi. Karena sejak duel antara Sako dan Hiragi kemarin, Sako belum pernah bertemu dengan Hiragi. Maka dari itu, Inugawa menyuruh Sako untuk bicara dengan Hiragi. Sako pun masih bingung akan menanyakan apa. Inugawa pun lalu memberi contoh untuk tanya ini. Jadi, si Banjo itu apa memang sekuat itu? Kocaknya, Hiragi pun mendengar percakapan Inugawa dan Sako. Hiragi pun lalu mengatakan, "Kau mau mulai mengobrol?" Jadi si Banjo itu, dia benar-benar monster dalam hal pertarungan. Yang lebih buruk, ada yang tidak beres dengan dirinya. Dia itu terobsesi dengan rasa sakit, khususnya luka yang dialami akibat perkelahian. Bagi orang normal, rasa sakit menimbulkan rasa yang tidak enak. Tapi tidak bagi dia. Bagi Banjo, rasa sakit setara dengan kenikmatan. Karena dia merasakan sakit dengan cara yang berbeda. Dia tidak punya rem layaknya orang normal. Saat dia membutuhkannya, Banjo itu adalah kabar buruk. Selesai mengingat itu, Sako pun masih melihat ke arah Hiragi terus. Tiba-tiba Inugawa pun lalu mendekat ke Sako dan mengatakan, "Apa kau mencemaskannya? Konsentrasilah saat perkelahian." Sako pun sampai kaget dong. Ketika Inugawa akan diserang dari belakang, Sako pun lalu menghalau saja. Dengan kesalnya Sako karena Inugawa juga tidak konsentrasi. Sako pun lalu melanjutkan ucapannya, "Benar, aku benar-benar terganggu." Sembari Sako mengingat ucapan Hiragi, saat Hiragi akan mengurus Banjo dan Sako disuruh mengurus yang lain, Sako pun lalu mengerti yang dimaksud Hiragi. Sako pun lalu mengajak Inugawa untuk cepat menyelesaikannya. Dan ini lalu beralih ke Hiragi dan Banjo. Saat Banjo akan memukul Hiragi, namun tangan Banjo pun lalu dipegang Hiragi. Hiragi pun lalu kembali menghantam Banjo dengan keras. Dengan Banjo menerima hantaman Hiragi itu, Banjo pun masih bisa tertawa dan mengatakan, "Kuat banget, kau hampir melemparku sampai jatuh ya." Banjo pun yang tangannya masih dipegang, lalu Banjo memutar tubuhnya, lalu dengan tangan kiri Banjo mencakar Hiragi. Dan Banjo pun langsung menghantam Hiragi saja. Hiragi pun sampai terlempar jauh dong. Kanji Dikaka melihat itu pun hanya bisa bengong saja. Dengan Hiragi kembali berdiri, Banjo pun lalu menanyakan, "Gimana Hiragi? Seru kan? Wow, kau bisa melihat menggunakan mata itu." Hiragi pun hanya diam dan mengusap darah di mukanya. Hiragi pun lalu berlari dan menghantam Banjo lagi. Walaupun kena, Banjo pun lalu menjauh dan kembali menendang Hiragi dengan keras. Itu pun membuat Hiragi tergeletak dan terbentur pagar jembatan. Dengan Hiragi seperti itu, Banjo pun lalu mendekat ke Hiragi dan akan memegang kepalanya. Namun, Hiragi berhasil berdiri dan kembali menendang muka Banjo dari bawah. Namun Banjo pun bisa menghindar dan kembali berdiri. Dengan kedua tangannya Banjo lalu memegang Hiragi. Banjo pun lalu mengatakan, "Kau harus bisa melihat untuk melakukan pertarungan yang bagus. Ayo kita mati bersama, oke?" Banjo pun lalu terjun ke sungai dengan memegang Hiragi.
Itu pun membuat Kaji DKK plonga-plongo lagi. Sako melihat itu pun juga kaget. Dengan Hiragi tenggelam di sungai itu, Hiragi pun lalu membayangkan saat dengan Kaji. Saat Hiragi memberi headphone ke Kaji, itu membuat Kaji senang dan jadi berhenti berkelahi. Dan Kaji akan melakukan yang terbaik dan lebih serius jadi kapten kelas. Dan akan jadi lebih kuat. Dengan begitu, Kaji tidak akan berubah menjadi dirinya yang satu lagi. Dengan terakhir perkataan Kaji yang diingat Hiragi, karena aku ingin bersama mereka, Hiragi pun lalu membuka matanya. Dengan Sako yang masih bertarung pun masih memikirkan Hiragi. Dengan gaya liar Sako itu terus mengajar musuh itu. Dan kembali meminta Indugawa untuk cepat mengakhirinya. Kaji DKK pun dengan paniknya juga melihat ke arah sungai. Tiba-tiba Hiragi dan Banjo pun muncul ke permukaan. Banjo yang seperti itu pun masih bisa melucu dengan perkataannya. Dingin banget. Kita muncul secara bersamaan. Benar-benar serasi ya. Setelah ke pinggiran sungai, Banjo pun lalu menanyakan ke Hiragi. Gimana? Sudah bisa melihat? Hiragi pun menjawab, ya, terima kasih. Mataku dan kepalaku jadi bersih. Banjo pun kembali menjawab, bagus. Senang mendengarnya. Kalau begitu, dengan Banjo lalu kembali menyerang Hiragi dengan mengarahkan pukulan kerasnya. Tiba-tiba pukulan Banjo pun hanya ditangkap biasa oleh Hiragi. Hiragi pun lalu mengatakan, tapi kau tahu ini cuma sia-sia. Aku sudah sangat muak. Dengan Banjo kembali memutar tubuhnya dengan mengarahkan pukulan tangan kirinya lagi. Namun, Hiragi pun lalu menghantam Banjo dengan tendangan yang sangat keras. Itu pun membuat Banjo terpental sangat jauh. Namun masih saja, Banjo tertawa dan mengatakan, wow sialan, aku bisa melihat bintang. Itu adalah tendangan yang terbaik yang pernah kau lakukan sejauh ini. Tapi aku tak mengerti, kenapa? Kau sangat begitu marah sekali. Kalau kita bertarung, tentu saja ada yang terluka. Tapi saat kau melihat anak itu babak belur, kau menjadi sangat marah. Aku tidak mengerti. Kenapa? Hiragi pun lalu menjawab, kau benar. Tapi tetap saja aku tidak bisa menahannya. Bisa-bisanya kau beraninya membuatnya kembali jadi dirinya yang itu. Banjo pun masih tertawa dan mengatakan, yang itu apa maksudmu? Dengan Banjo mencoba berdiri, namun ternyata tangan dan kakinya sudah mati rasa. Hiragi pun lalu mendekat ke Banjo dan memegang bajunya dan mengarahkan akan memukulnya. Banjo pun sampai panik dan meminta untuk menunggu. Bakal seperti apa ya Bre? Lanjut di episode 58 ya. Terima kasih.